Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilky Sabila dalam program Juru Bicara. Pemirsa, isu mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang sedang ramai diberitakan oleh berbagai media dalam beberapa hari terakhir, platform digital di Indonesia seperti Google, Instagram, TikTok, WhatsApp, Netflix, dan yang lainnya wajib untuk didaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi Republik Indonesia selambatnya paling lambat tanggal 20 Juli 2022 mendatang. Bila tidak melakukan pendaftaran sebagai mestinya, Kementerian Kominfo akan memberikan sanksi administratif berupa pemblokiran. Lantas apa sebenarnya yang mendasari hukum pendaftaran PSE ini? Kita akan membahas lebih lanjut hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam, Bilkis. Ya, Pak Dirjen, mengenai dengan PSE, kebijakan yang membuat beberapa aplikasi ini terancam terblokir, sebenarnya apa dasar hukum yang mendasari PSE ini harus terdaftar sebagai di lingkup private ini, Pak? Iya, jadi begini, ya memang ini sebetulnya sesuatu yang prosedural belaka begitu, tidak kemudian seolah-olah seperti judul di berita-berita PSE terancam diblokir, apalagi dengan menyebutkan merek-merek platform digital seperti Google, Facebook, dan lain-lain. Ya kenapa? Pertama, ini sesuatu hal yang mesti kita lakukan ya sebagai satu negara, ya, dan yang kedua, ini berlaku buat PSE privat, domestik maupun asing. Ya, tetapi seolah-olah di berita itu aja berlaku buat platform-platform digital global, padahal berlaku buat semuanya. Ya, karena ada dasar hukumnya. Kalau hukum kan equality before the law, ya, berlaku buat semuanya begitu. Artinya berlaku buat PSE privat, domestik maupun asing. Ya, dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSE. Nah, peraturan kedua adalah peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Jadi ada dua dasar hukum. Sekali lagi, yang pertama peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang kedua, peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Nah, di aturan-aturan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut ya. Kewajiban platform, ya semua platform yang bersifat privat, baik domestik maupun asing, ya untuk tunduk dengan aturan PSE adalah demi menjaga ruang digital di Indonesia. Ya, tadi saya sampaikan pengaturan ini ya mesti kita lakukan sebagai satu negara. Kita harus menjaga ruang digital di Indonesia begitu. Ya, kemudian aturan ini bisa menjadi alat untuk membantu mengedukasi masyarakat dalam menggunakan ruang digital yang produktif, positif, kreatif. Ya, kenapa? Ya karena memang Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan PP nomor 71 tahun 2019 adalah institusi yang berwenang mengawasi PSE, mengontrol PSE, mengatur PSE. Supaya apa? Ya supaya ruang digital kita berisi dengan hal-hal yang positif, tadi kreatif, produktif, bukan berisi hal-hal yang negatif, ya kemudian hoax dan seterusnya. Nah, jika Indonesia memiliki sistem pendaftaran, maka seluruh PSE beroperasi tanpa ada pengawasan. Kalau misalnya kita memiliki sistem pendaftaran, maka seluruh PSE akan beroperasi. Kalau kita tidak memiliki sistem pendaftaran, seluruh PSE beroperasi tanpa ada pengawasan, koordinasi, dan pencatatan. Tadi saya sampaikan PP 71 2019 itu
memberikan kewenangan kepada Kominfo ya untuk melakukan pengawasan, koordinasi, pencatatan, kontrol begitu. Efeknya jika terjadi pelanggaran hukum di wilayah Indonesia, kita akan kesulitan berkoordinasi dengan PSE. Ya, jangankan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh PSE begitu kan, misalnya kita ingin meminta kerjasama PSE, ya platform digital global misalnya untuk men-take down hoax, ini akan sulit kita gitu. Nah, kedua, upaya pengendalian PSE lingkup privat dan swasta ini untuk memastikan Indonesia berdaulat di ruang digital. Jadi balik lagi, ini adalah aturan yang memang harus dibuat oleh negara manapun mempunyai aturan ini. Semua PSE yang beroperasi harus sesuai aturan dan negara mendapatkan azas manfaat terhadap kegiatan mereka. Ya karena tadi ada kewenangan Kominfo untuk mengontrol, maka kita akan mengontrol ruang digital itu supaya positif, kreatif, dan kalau positif dan kreatif ada manfaat yang bisa kita petik dari kegiatan para penyelenggara sistem elektronik. Kemudian PSE ini akan memiliki tanggung jawab akan perlindungan data pribadi ketika terjadi pelanggaran data, ya baik terhadap pengguna maupun regulator. Nah, jadi ini semua maksudnya adalah untuk menjaga ruang digital, ya, menjaga kedaulatan ruang digital Indonesia, begitu. Jadi sekali lagi ini berlaku untuk semua, baik domestik maupun asing. Begitu, Bilkis. Baik, jadi terdapat dua landasan dasar hukum mengenai pendaftaran PSE dalam lingkup private ini dan juga kemudian upaya pengendalian PSE lingkup private ini untuk memastikan bahwa Indonesia berdaulat di ruang digital. Seperti itu ya Pak Dirjen. Kemudian Pak Dirjen, berdasarkan data dari situs Kominfo, terlebih ada 4.500 PSE di lingkup privat yang sudah terdaftar, tetapi 75 diantaranya ialah PSE asing dan 4.543 adalah PSE domestik. Nah, dari jumlah PSE yang terdaftar ini tidak ada nama yang disebutkan saya sebelumnya seperti Google, YouTube, Instagram tersebut, dan yang artinya mereka ini kan belum mendaftarkan diri di PSE tersebut. Kemudian apakah ada sanksi yang akan diberikan jika lewat dari tenggat waktu yakni 20 Juli 2022? Ya, jadi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Kominfo akan tetap memblokir akses ke layanan tersebut jika belum juga mendaftar hingga tenggat waktu yang ditentukan. Ini kan masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Kalau mereka sampai hari ini ya misalnya belum mendaftar, ini baru tanggal 27 Juni, ya masih ada waktu kurang lebih 1 bulan mereka untuk mendaftar. Dan kalau sampai tenggat waktu tersebut mereka belum mendaftar, siapapun itu, ya apakah PSE asing atau PSE domestik, ya kalau belum mendaftar sampai batas waktu, sampai tenggat waktu, tentu akan kita blokir, gitu. Nah, kemudian terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan sebelum pemblokiran. Pertama, Kominfo akan melakukan identifikasi PSE mana yang belum mendaftar. Ya, kemudian yang kedua, ya, jadi kita akan lihat ya. Setelah itu kita akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait di sektor penghapusan tersebut. Seperti misalnya kalau game lokal, ini Parekraf, ya kalau e-commerce itu ada di Kementerian Perdagangan. Kalau dia fintech atau financial technology, ya seperti pinjaman online yang legal, ini oleh OJK. Nah, itu tahapnya ya. Yang kemudian selanjutnya setelah dicek dan berkoordinasi dengan lembaga terkait, Kominfo akan mengkomunikasikan dulu ke PSE bersangkutan ya untuk meminta penjelasan apa alasannya mereka belum mendaftar. Jika tidak ada penjelasan yang bisa kita terima sesuai ketentuan, Kominfo akan memblokir aksesnya ya. Jadi ada tahap-tahapannya dan ini kan masih ada waktu begitu ya, masih ada waktu. Biasanya memang ada yang mendaftar di ujung-ujung beberapa hari atau mungkin pas hari H tingkat waktu begitu. Baik, sanksi akan diberikan jika melebihi dari tenggat waktu. Dan kemudian apakah PSE ini dapat kembali beroperasi meski sudah diblokir? Kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.